Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Putri Anggriani dengan NIM 2002126788 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil resum 3 video untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Keuangan saya tentang persediaan. Pada video pertama yaitu persediaan. Persediaan itu penting karena untuk menjaga agar proses produksi berjalan dengan lancar. Jangan sampai kita kekurangan persediaan, karena ini dapat menyebabkan terhambatnya dalam memproduksi. Terus persediaan ini tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit, karena kalau terlalu banyak akan membuat modal kita menjadi terhambat. Tetapi kalau terlalu sedikit, ini juga mengakibatkan kehilangan pelanggan. Nah, jadi kita harus meningkatkan kepuasan konsumen dan dengan biaya persediaan. Ini juga setelah perkembangan zaman sekarang sudah memasuki zaman industri 4.0, di mana persediaan ini tidak dicatat satu persatu untuk dipindahkan ke buku. Jadi sekarang ini menggunakan barcode. Jadi barang ini keluar masuk dari gudang tercatat secara digital, tidak menggunakan paper atau kertas. Lanjut ke biaya persediaan. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan, di mana biaya ini berupa biaya sewa gudang, utilitas, listrik, air, terus itu membayar karyawan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya pengadaan atau pemesanan persediaan. Nah, biaya ini tuh untuk menentukan supplier, baru pemesanan, survei, dan pengiriman. Yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan, di mana biaya ini terjadi apabila kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen sehingga mengakibatkan kegagalan. Lanjut ke fokus pengelolaan persediaan, di mana ini kita menentukan jenis persediaan karena ada banyak item barang yang disimpan oleh perusahaan. Jadi kita ini harus lebih teliti mana barang yang harus lebih diprioritasi. Nah, jadi kalau kita mau pesan suatu barang, kita tidak boleh tuh asal pesan saja, melainkan ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu ada economic order quantity, yang kedua ada production order quantity, dan yang terakhir yaitu quantity discount model. Oke, sekarang kita lanjut resum video yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan ada manajemen persediaan, pengawasan persediaan, standarisasi, analisis nilai, dan just in time. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu manajemen persediaan. Jadi, persediaan bahan baku ini ada 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama ada stok untuk dijual. Nah, ini pasti tidak asing nih, karena ini nggak semua kita jual dulu, tetapi ada sebagian yang kita simpan sebagai stok. Yang kedua ada persediaan dalam proses manufaktur. Jadi ini persediaan yang sudah disiapkan sebelum bahan itu menjadi barang jadi. Dan yang terakhir yaitu persediaan bentuk bahan baku yang belum digunakan. Nah, tujuan untuk menjaga persediaan ini yang pertama ada menstabilkan produksi. Jadi kita tidak semua bahan langsung diproduksi gitu dalam satu waktu. Yang kedua, mengambil keuntungan atau mendapatkan diskon. Jadi seperti kita tuh tidak membeli banyak agar mendapatkan diskon. Yang ketiga, menghindari kehilangan permintaan. Nah, jadi di sini kita hanya sampai kekurangan persediaan. Lanjut ke topik yang kedua yaitu pengawasan persediaan. Nah, jadi ini diartikan sebagai sebuah pendekatan perencanaan yang ditentukan apa yang dipesan, kapan dipesan, seberapa banyak yang dipesan, dan seberapa banyak persediaan. Sehingga biaya-biaya terhubung tadi itu dengan pembeli dan penyimpanan secara optimal tanpa menghentikan produksi dan penjualan. Nah, persediaan ini pun perlu diawasi karena untuk memastikan kecukupan sampai produk, memastikan investasi pada persediaan minimum, serta mendefinisikan pembelian. Manfaatnya pun yang pertama menjaga hubungan, kedua melancarkan produksi, ketiga modal kerja, yang keempat keuntungan pembelian, dan yang terakhir pemesanan yang sama.
Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu standarisasi. Jadi standarisasi ini merupakan memproduksi variasi produk secara maksimal dari variasi bahan baku, peralatan, dan proses yang minimal banget. Nah, keuntungan yang pertama ada mempunyai banyak waktu untuk membuat desain baru dan memperbaiki desain yang ada. Yang kedua itu membuat kualitas produk lebih baik. Ketiga, meningkatkan margin keuntungan. Dan yang terakhir, Allah kasih sumber daya lebih baik. Oke, lanjut ke topik yang keempat, yaitu penyederhanaan. Jadi, penyederhanaan ini proses mengurangi jenis atau varian dari produk yang kita hasilkan. Dan penyederhanaan ini tuh fokus pada pengurangan komponen bahan baku, pemasangan, dan desain. Keuntungan penyederhanaan ini tuh yang pertama ada mengurangi operasional, yang kedua memberikan pelayanan yang cepat, yang ketiga mengurangi persediaan serta menghasilkan pengawasan dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kelima, yaitu analisis nilai. Jadi analisis nilai ini difokuskan pada penambahan biaya, pada ketidakefisienan, dan ketidakperluan spesifikasi dan fitur nilai. Nah, ini merupakan bukan nilai yang melekat pada produk, tetapi hubungan antara apa yang diinginkan sekarang dan berapa willingness to pay, atau disingkat dengan WTP. Nah, apa sih itu WTP? Jadi, WTP merupakan kesanggupan untuk membayar sesuatu. Jadi, setiap orang kan punya kemampuan WTP yang berbeda-beda, sesuai dengan pendapatan dan preferensi masing-masing. Contohnya nih, ada orang yang berani bayar mahal untuk sebuah mobil, harga berapapun ia akan beli. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu just in time. Jadi konsep ini tuh dimana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi yang didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat, bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang, atau istilahnya stocking. Dan ini dikenal juga dengan produksi tanpa persediaan. Manfaat just in time ini yang pertama ada meningkatkan pengendalian mutu, kedua mengurangi biaya tenaga kerja, serta mengurangi penyimpanan di gudang dan lain-lain. Just in time ini pun hanya akan efektif jika terdapat integrasi yang baik antara semua fungsi di antara pemasok dan pedagang sasaran. Implementasi ini pun ada 3, yaitu persediaan, waktu siklus, dan penghapusan pemborosan. Oke, sekarang kita lanjut ke resume video yang ketiga. Nah, apa sih itu persediaan? Jadi, persediaan ini tuh mau mewakili bahan mentah barang dalam proses dan barang jadi yang dipegang oleh perusahaan untuk memungkinkan produksi dan memenuhi permintaan pelanggan, di mana jenis-jenis persediaan ini ada 3. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua barang dalam proses, dan yang terakhir barang jadi, di mana barang baku ini itu dibeli dari pemasok dan digunakan dalam proses produksi. Misalnya nih suku cadangan untuk perakitan atau bahan. Yang kedua barang dalam proses, jadi ini produksi setengah jadi, misalnya proyek konstruksi. Dan yang terakhir yaitu barang jadi. Nah, ini merupakan produk jadi yang siap untuk dijual atau didistribusikan, misalnya produk di supermarket atau barang di gudang. Nah, jadi ada beberapa alasan juga yang mengharuskan kita adanya persediaan. Yang pertama, memungkinkan produksi terjadi. Yang kedua, mempuaskan permintaan pelanggan. Yang ketiga, tindakan pencegahan terhadap penundaan dari pemasok. Yang keempat, izinkan produksi yang efisien. Yang kelima, izinkan perubahan musim. Dan yang terakhir yaitu menyediakan penyangga antara proses produksi. Demikian hasil presentasi yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan juga kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.